Keluarga besar Giri Rabu 2 Desember 2020 pagi menemui Komisi 5 DPRD NTT untuk minta dukungan agar mendesak Rumah Sakit Ibu Anak Leona Kupang menunjukkan hasil rekam medis atas kematian Dr. Endang Giri yang divonis terpapar COVID-19. Kedatangan keluarga Giri diterima Wakil Komisi 5 DPRD NTT Muhammad Ansor serta sejumlah anggota komisi lainnya. Di hadapan anggota Komisi 5, perwakilan keluarga Giri mengisahkan awal kejadian hingga almarhum Dr. Endang Giri divonis COVID-19 oleh dokter Rumah Sakit Leona Kupang. Sebelumnya almarhumah merasa kecapean sehingga pada tanggal 30 Oktober pihak keluarga membawanya ke Rumah Sakit Leona untuk mendapat penanganan medis. Meskipun telah mendapat penanganan medis yang memadai pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 8 pagi, almarhumah menghembuskan nafas terakhir. Dengan lapang dada, keluarga menerima kematian meskipun menyimpan misteri di balik kematian almarhumah. Pasca kematian almarhumah, pihak keluarga menaruh curiga karena tak ada satu anggota keluarga yang reaktif saat dilakukan pengambilan swab oleh tim gugus tugas COVID-19 Kota Kupang. Selain itu, anak kandung almarhumah yang melakukan kontak erat dengan memberikan nafas buatan saat almarhumah dirawat di Rumah Sakit Leona Kupang tidak menunjukkan gejala COVID-19. Sehingga pada jam 12 kemarin, jam 12 malam dari ruang isolasi yang pertama, beliau dipindahkan ke isolasi di lantai 5 Rumah Sakit Leona. Tapi itu sudah dilakukan dengan protokol COVID dengan pakaian putih seragam COVID. Tapi keluarga juga ada di dalam ruang isolasi itu. Nah, ketika mau memindahkan ke lantai 5, itu dari pihak rumah sakit meminta untuk satu orang keluarga harus menunggu almarhumah di dalam ruangan isolasi yang di lantai 5, sehingga anaknya yang pertama inilah yang ditugaskan untuk jaga di atas. Nah, setelah sampai ketika sudah masuk ke ruang isolasi, kita keluarga yang antar waktu itu kita pulang. Nah, menurut informasi yang disampaikan oleh adik yang menungguin almarhumah, jam 3 subuh almarhumah mau kencing, mau buang air, tapi mungkin karena tidak ada yang jaga sehingga ada yang jaga sendiri tertidur, dia lepas oksigennya, dia jalan ke kamar mandi. Nah, disitulah dia jatuh, karena dia punya riwayat darah tinggi juga. Jadi dia jatuh, tidak ada tenaga medis yang ada pada saat itu, sehingga karena dengan kepanikan, anaknya ini melakukan napas buatan ke mamanya, cuman sambil teriak, sehingga dokter penjaga datang, baru angkat almarhumah ke tempat tidur. Nah, disitulah almarhumah mulai koma. Karena jatuh dengan badan sudah biru karena jatuh. Nah, paginya kita kembali ke rumah sakit kurang lebih jam 6. Di situ almarhum sudah koma. Padahal awalnya masuk itu dalam kondisi masih bisa jalan, masih bisa bicara. Nah, jam 6 pagi itu dia mulai koma, sehingga kalau menurut ada yang jaga, almarhumah di swab satu kali, dalam keadaan koma dia di swab lagi, satu kali lagi, dan pasca setelah swab itulah almarhumah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu kurang lebih. Sementara Komisi 5 DPRD NTT berjanji akan melakukan rapat dengar pendapat dengan manajemen Rumah Sakit Leona Kupang untuk meminta pertanggungjawaban dengan menunjukkan surat hasil swab almarhumah Dr. Endang Giri. Kami minta Komisi 5 melakukan mediasi terhadap persoalan mereka. Yang mereka minta pertama itu adalah rekam medis dari almarhumah Endang Giri ini dengan rekam medis di dalamnya tentu hasil swabnya, supaya keluarga pastikan betul-betul dia meninggal karena corona. Yang kedua adalah kita juga ini momentum untuk pihak-pihak terkait yang penanganan fasilitas publik juga bisa terbuka informasi terhadap. Memang rekam medis ini hak dokter dan rumah sakit, tapi undang-undang juga meminta bahwa pasien bisa meminta. Karena itu kita akan berbicara dengan Leona, kemudian gugus tugas provinsi dan kota, dalam hal dinas kesehatan provinsi dan kota serta. Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.